Oke. Cek. Assalamualaikum. 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 Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti dulu. Izinkan ku lukis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu Waalaikumsalam. lagi ya. Ibu hapunten pisan. Jadi kita lanjutkan saja ya, Bu Dewi ya. Iya, Mbak. Ya baik, Bu. Lanjut. Nah, tadi kita sampai dengan Sampai yang prestasi ya, Bu. Sama yang prestasi, Bu. Nah, atau mungkin ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Silahkan. Judulnya Dating Game Killer. Kalian harus nonton. Stasiun TV ini nggak tahu kalau salah satu peserta acaranya. Kita lanjut lagi aja ya. Tadi itu bentuknya ada 3 bentuk prestasi ya. Jadi nah itu tidak bisa digolongkan ke dalam salah satu apakah itu terlambat atau tidak memenuhi prestasi. Jadi kasuistis ya sifatnya. Apa? Nah, sebelumnya maka ya? untuk supaya menetapkan salah satu pihak itulah prestasi, maka harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu ya, atau mungkin sering dengar apa yang dimaksud dengan ini atau somasi ya, mungkin kalau somasi lebih sering dengarnya ya. Jadi itu merupakan pemberitahuan kepada kreditur dari kreditur kepada debitur ya saat kapan terakhir berprestasi ya. Itu memang perlu ada pemberitahuan lagi, apalagi untuk yang kasusnya terlambat memenuhi prestasi ya. Karena di sini dengan adanya pernyataan lalai atau ingebrekenstelling ini itu maka memberikan kesempatan lah kepada debitur dalam memenuhi prestasinya ya, sehingga dapat ditetapkan tenggang waktu bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya, kemudian juga harus disertakan dengan sanksi, karena somasi itu isinya itu harus berupa teguran keras ya, jadi tidak bisa misalnya please bayarlah utangnya gitu ya, tidak, jadi harus merupakan teguran keras. Jadi harap saudara bayar tanggal sekian, jadi harus tentukan tanggal terakhirnya ya kapan untuk melakukan prestasi. Jadi kalau tidak itu maka dikenakan sanksi ya, bisa berupa pembatalan perjanjian atau ganti kerugian ya, seperti itu. Jadi memang isi somasi itu ada 3 hal, yaitu harus merupakan teguran keras, tanggal terakhir untuk melakukan prestasi ya, dan kemudian sanksi yang dapat berupa
sebetulnya tidak selalu harus ada somasi ya. Dalam praktek itu ada tiga kali ya melakukan somasi. Sebetulnya tidak ada pengaturannya berapa kali ya. Cuman dalam praktek itu harus diberikan 3 kali ya, seperti itu ya. Nah, apa saja yang bisa dituntut oleh kreditur apabila debiturnya wan prestasi? Ini sifatnya bukan kumulatif tetapi alternatif ya, yaitu pemenuhan perikatan oleh si debitur. Jadi debitur harus melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan ya mengenai objek perikatannya gitu. Atau pemenuhan perikatan plus dengan ganti rugi ya. Jadi debitur harus melaksanakan isi perjanjiannya dan juga ditambah dengan ganti rugi. Atau kreditur dapat menuntut ganti rugi saja ya. Ganti rugi itu terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Ya, jadi ada 3 komponen di dalam ganti rugi. Biaya itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum melakukan perjanjian, ya seperti misalnya ongkos-ongkos yang sudah dikeluarkan, atau biaya notaris dan sebagainya. Sedangkan kalau kerugian itu adalah berkurangnya harta kekayaan kreditur karena wan prestasinya si debitur. Sedangkan kalau bunga itu adalah keuntungan yang diharapkan seandainya si debitur itu tidak wan prestasi ya, seperti itu. Kemudian perjanjian pembatalan timbal balik atau perjanjiannya dibatalkan ya, atau pembatalan perjanjian plus ganti rugi ya, perjanjian dibatalkan lalu kreditur juga meminta ganti rugi. Nah, itu adalah beberapa hal yang dapat dituntut oleh kreditur apabila si debitur wan prestasi ya. Jadi sifatnya ini alternatif bukan kumulatif ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dasar-dasarnya perikatan sudah disampaikan. Nah, sekarang kita menuju ke perjanjian ya. Karena tadi bahwa perjanjian itu merupakan sumber dari perikatan ya, dasar hukumnya ada dalam pasal 1233. Nah, kalau gitu, nah untuk perjanjian itu ada definisi yang diberikan oleh undang-undang ya. Sementara tadi perikatan, walaupun judulnya buku 3 itu tentang perikatan, tidak ada definisinya. Sedangkan untuk perjanjian ada di dalam pasal 1313 ya. Nah, dalam pasal 1313 itu isinya redaksinya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang ya. Nah, perjanjian dalam pasal 1313 itu ini mendapatkan komentar ya dari berbagai para ahli hukum perdata bahwa definisi tersebut tidak lengkap dan terlalu luas ya. Jadi komentar tersebut terlalu luas itu karena mencakup perbuatan juga di dalam hukum keluarga ya. Nah, juga terlalu sempit ya di sini. Jadi terlalu luas, tidak lengkap. Jadi perbuatan itu kan harus juga perbuatan-perbuatan hukum ya di sini. Kemudian juga jangan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya karena ini suatu perjanjian, itu maka harus saling mengikatkan dirinya. Oleh karena itu maka redaksinya seharusnya diartikan bahwa suatu perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum. Nah, harus menyatakan. Ditambah itu ya, Ibu garis bawahi di situ hanya perbuatan saja, harusnya ditambahkan kata hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang begitu. Jadi kan terlalu tidak lengkap di sini, dia hanya menyatakan hanya seperti perjanjian sepihak saja ya, padahal seharusnya perjanjian ini bersifat timbal balik ya, jadi saling mengikatkan dirinya begitu ya. Nah, kemudian dalam perjanjian itu terdapat beberapa unsur, yang antaranya adalah esensialia. Nah, esensialia itu esensi nih, hal yang mutlak harus ada di dalam suatu perjanjian ya. Jadi sifat yang harus selalu ada dalam perjanjian ini
Karena ini yang menentukan atau yang menyebabkan perjanjian itu ada atau tercipta, ya. Seperti misalnya dalam perjanjian jual beli, ya, dalam jual beli itu tentunya harus esensialnya itu ada harga, ada barang, ya, dalam suatu perjanjian jual beli. Atau misalnya perjanjian penjaminan. Nah, esensialnya itu adanya kesanggupan dari seorang penjamin. Ya, apabila debiturnya wan prestasi, maka si penjamin inilah yang akan membayar utangnya si debitur. Itu esensial itu. Jadi mutlak harus ada di dalam suatu perjanjian. Ya. Sehingga hal ini yang menentukan yang bahwa perjanjian itu tercipta. Ya. Kemudian naturalia, ini sifat bawaan, nature, ya. Sehingga secara diam-diam itu melekat pada perjanjian. Ya. Seperti misalnya menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual, ya, gitu. Jadi kalau dalam jual beli itu kita membeli barang itu, bahwa barang yang kita beli itu harus bisa kita nikmati, bisa kita gunakan, ya. Nah itu, jadi memang itu sifat bawaan memang melekat bahwa dalam saham ini penjual itu harus menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual. Cacat itu bukan hanya cacat fisiknya saja, tetapi cacat perolehannya juga. Ya, jangan sampai itu berasal dari tadahan misalnya, ya, lalu dijual kembali seperti itu. Ya, nanti kita tahu-tahu waktu kita pakai ada yang mensitanya dan sebagainya. Ya, kemudian aksidentalia. Aksidentalia ini menurut sifatnya yang melekat pada perjanjian, dan ini harus secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, ya. Jadi kalau para pihak menambahkan dalam perjanjian itu harus tegas dinyatakan. Seperti misalnya jual beli rumah, ya, jual beli rumah plus dengan perabotnya. Nah, pada umumnya kan jual beli rumah, rumahnya kosong. Tapi kalau zaman sekarang kan seperti apartemen atau rumah juga sudah, supaya serasi dengan model rumahnya, itu sudah berikut dengan furniture-nya, dengan perabot rumah tangganya. Nah, itu harus ditegaskan, ya, bahwa selain menjual rumah itu juga ada perabotnya, ya, begitu. Sehingga itu memang harus ditegas dinyatakan, ya, seperti itu dalam suatu perjanjian. Nah, bentuk perjanjian, ya, bentuk perjanjian itu ada secara lisan, ya, ada juga secara tertulis, ya. Jadi berdasarkan bentuknya perjanjian itu menjadi dua, ya, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian ini itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan, baik diucapkan maupun dituliskan, ya. Nah, perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis itu juga tetap mengikat para pihak, ya. Jadi tidak menghilangkan hak dan kewajibannya para pihak yang sudah bersepakat. Namun, ya, untuk kemudahan pembuktian atau juga menjadi suatu acuan di dalam bekerja sama, ya, dan dalam melaksanakan transaksi, itu maka sebaiknya perjanjian itu dibuat secara tertulis. Ini maksudnya supaya kalau terjadi perbedaan pendapat, ya, sehingga para pihak bisa kembali mengacu kepada perjanjian yang sudah disepakati. Jadi kalau sudah tertulis nih perjanjian seperti ini, hak dan kewajibannya jelas pihak-pihaknya, begitu, ya. Jadi kalau secara lisan agak sulit untuk pembuktiannya, ya. Oleh karena itu maka sebaiknya memang perjanjian itu dibuat secara tertulis, ya, dan ditantangani oleh para pihak. Memang dalam praktek sering juga kita temukan perjanjian secara lisan, ya, tidak tertulis, karena sudah saling percaya lah di antara para pihaknya. Nah, namun kemudian kalau nanti di suatu hari terjadi sengketa atau misalnya salah satu pihak ingkar janji, sehingga isi perjanjian itu kan tidak bisa dilaksanakan. Ya, isi perjanjian itu kan bisa berupa hak dan kewajiban yang sudah disepakati bersama dan itu harus dilaksanakan. Ya, nah dengan tidak tertulis maka itu akan sulit dalam pembuktiannya, ya. Atau kalau sampai ke pengadilan misalnya agak sulit kalau
dilakukan secara lisan ya. Jadi memang perjanjian itu harus ditandatangani ya, jadi secara tertulis sehingga mengikat ya, dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, undang-undang itu kan kita harus menghormati dan harus melaksanakan isi perjanjian tersebut ya. Gitu. Dan juga di samping itu dengan perjanjian secara tertulis itu akan menimbulkan kepastian hukum. Jadi para pihak itu bisa memahami secara jelas apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya, ya. Dan juga apabila salah satu pihak ingkar janji atau prestasi, ya, itu akan memudahkan untuk membela hak-haknya sebagaimana yang sudah disepakati bersama, gitu, ya. Nah, juga dalam proses pembuktian suatu perkara perdata itu lazimnya alat bukti yang digunakan itu adalah oleh pihak yang mendalilkan itu adalah bukti surat ya. Begitu. Jadi surat atau akta ya, memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian. Kalau di kemudian hari terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terkait. Ya. Nah, kemudian perjanjian tertulis ini dibagi lagi menjadi dua, ya, yaitu berupa akta di bawah tangan dan berupa akta otentik, ya. Nah, kalau akta otentik itu kan mungkin sudah paham juga ya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, misalnya oleh notaris atau PPAT, ya seperti itu. Sedangkan kalau pengertian akta di bawah tangan ini itu bisa berbentuk biasa ya, bisa juga berbentuk perjanjian baku atau standar kontrak ya. Jadi ada dua macam ya. Kalau untuk perjanjian biasa ya, itu menentukan isi dan perjanjiannya itu antara para pihak itu melakukan negosiasi ya. Dengan demikian maka posisi kedua belah pihak itu memiliki position bargaining yang sama ya. Nah, jadi kesepakatannya juga muncul didasari oleh tawar-menawar yang sama ya. Jadi karena kedua belah pihaknya mempunyai posisi yang sama. Jadi saling tawar-menawar, keinginan dan kehendak para pihak itu dituangkan dalam suatu perjanjian. Memang perjanjian ini memiliki keunggulan ya. Itu lebih mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak ya, karena kehendak dan pernyataan para pihak itu masing-masing dituangkan dalam suatu perjanjian ya. Jadi isi perjanjiannya itu hasil musyawarah lah para pihak. Nah, tetapi di sisi lain perjanjian di bawah tangan yang biasa ini mempunyai kelemahan ya. Karena untuk lapangan hukum tertentu seperti misalnya perniagaan ya, perdagangan itu memang dipandang tidak efektif. Mengapa? Karena tadi itu harus membuat negosiasi para pihak. Negosiasi itu bisa bertele-tele. Kemauan para pihak itu bermacam-macam ya, jadi sulit. Nanti akan memerlukan waktu yang lama ya, jadi tidak efisien. Ya, sehingga dalam prakteknya itu lebih banyak orang membuat perjanjian standar atau perjanjian baku ya, gitu. Kayak perjanjian baku itu adalah, mungkin udah pernah dengar juga ya, jadi di dalamnya berisi klausula baku ya. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang sudah dipersiapkan, yang sudah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak, biasanya oleh pelaku usaha ya. Nah, kemudian pihak lainnya itu hanya tinggal tanda tangan ya. Jadi kalau setuju ya tanda tangan, kalau tidak setuju ya tinggalkan gitu ya. Jadi take it or leave it. Kalau setuju ya tanda tangan, kalau tidak setuju ya tinggalkan. Nah, jadi memang ada beberapa ketentuan juga dalam perjanjian baku ini, itu tidak boleh memuat klausula eksonerasi ya, atau eksemsi atau pengalihan tanggung jawab ya. Jadi klausula yang dicantumkan dalam perjanjian itu di mana satu pihak menghindarkan diri untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi, baik itu seluruhnya maupun terbatas,
yang terjadi karena ingkar janji ya, atau bisa juga karena perbuatan melawan hukum. Ya, nah seperti itu. Jadi ada beberapa ciri-ciri juga dalam perjanjian baku itu, yaitu isinya ditetapkan secara sepihak ya. Biasanya ditetapkan oleh pihak yang sangat dominan ya, posisinya yang relatif kuat dari debitur ya. Dan debitur sama sekali tidak bisa ikut menentukan isi perjanjian itu ya. Nah, kemudian juga karena memang butuh si debitur ini, ya terpaksa menerima perjanjian itu walaupun sebetulnya isinya memberatkan. Dan biasanya bentuknya secara tertulis ya, dan itu sudah dipersiapkan dalam bentuk massal atau dalam bentuk form. Jadi tinggal mengisi aja titik-titiknya ya, dan kemudian tanda tangan. Memang secara ekonomi sih memang penggunaan perjanjian baku ini mempunyai keuntungan yang praktis ya. Jadi bisa mengurangi tadi negosiasi yang bertele-tele dan juga untuk penghematan biaya. Namun secara hukum itu memberikan kedudukan yang tidak seimbang ya bagi para pihak. Ada salah satu pihak yang kedudukannya dominan, kemudian ada pihak lain yang mempunyai kedudukannya yang karena butuh ya dia tanda tangan saja walaupun itu berat ya. Jadi adanya ketidaksetaraan kedudukan lah yang menimbulkan posisi tawar menawarnya tidak seimbang ya. Jadi tidak mempunyai bargaining position. Nah, ini ada beberapa jenis perjanjian. Ya. Ada perjanjian sepihak dan ada perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak itu adalah perjanjian yang menimbulkan keuntungan untuk salah satu pihak saja. Ya. Contohnya misalnya perjanjian hibah. Ya. Kalau hibah itu kan misalnya ibu menghibahkan sebuah mobil. Nah, itu yang berkewajiban itu hanya ibu saja menyerahkan. Nah, pihak lain itu yang menerima itu memperoleh keuntungan. Sedangkan kalau perjanjian timbal balik itu kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama, ya seperti itu. Ya, jadi misalnya perjanjian jual beli, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang, ya dan berhak atas uang, ya. Pembeli juga berkewajiban menyerahkan uang dan berhak atas barang yang dibelinya. Nah, itu perjanjian timbal balik. Ya. Kemudian ada perjanjian konsensual. Ya, perjanjian konsensual ini adalah perjanjian yang terjadi pada saat terjadi kesepakatan. Ya, begitu sepakat mengenai harga dan barang, itu maka telah terjadi ikatan. Ya, jadi konsensual. Jadi tapi tidak semua perjanjian itu cukup hanya dengan kesepakatan saja ya, berbeda misalnya ke objeknya. Kalau kita jual beli atas tanah itu tidak bisa hanya dengan sepakat saja. Nah, sepakat itu harus dituangkan dalam bentuk akta ya. Jadi kalau kita membeli tanah itu harus di hadapan PPAT, pejabat pemuat akta tanah ya, harus dibuatkan akta jual belinya. Maka itu dinamakan perjanjian formil ya. Jadi sepakat itu harus diikuti juga dengan pembuatan akta. Atau misalnya beberapa orang berjanji untuk mendirikan sebuah PT ya. Nah, tidak bisa hanya berjanjian dibuat dengan di bawah tangan, tidak ya. Itu harus di hadapan notaris. Jadi pendirian PT itu harus di depan notaris. Nah, itu jadi itu dinamakan perjanjian formil. Nah, kemudian ada juga perjanjian real. Nah, jadi perjanjian real itu sepakatnya itu harus diikuti juga dengan penyerahan barangnya. Seperti perjanjian penitipan barang. Sepanjang barangnya belum diserahkan kepada penerima titipan, itu tidak terjadi perjanjiannya. Atau contoh lainnya seperti dalam gadai, ya perjanjian gadai. Gadai itu kan konstruksinya benda yang dijadikan jaminan itu harus diserahkan kepada kreditur. Jadi kalau
objek jaminan gadainya masih tetap dikuasai oleh debitur, itu tidak terjadi perjanjian gadai. Seperti itu, ya. Jadi itu namanya perjanjian real, ya. Nah, kemudian ada juga perjanjian bernama dan ada tidak bernama, ya. Jadi perjanjian bernama itu perjanjian yang mempunyai nama khusus, ya, dan diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, gitu. Ya, jadi contohnya misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian pemberian kuasa, nah itu sudah ada pengaturan yang di dalam KUH Perdata. Tapi, nah dalam praktek itu banyak juga perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh karena kebutuhan masyarakat. Tetapi tidak ada pengaturan dalam KUH Perdata. Itu namanya perjanjian tidak bernama. Ya. Jadi, nah karena itu dasarnya ke pasal 13.19 ya, ketentuan umum yang mengikat semua perjanjian, baik yang bernama maupun tidak bernama. Itu harus tunduk pada ketentuan umum yang diatur dalam buku 3 tersebut, ya. Gitu. Jadi dasarnya itu. Boleh menentukan isi perjanjiannya dengan siapa saja. Nah, itu karena ada asasnya ya di 1338 itu asas kebebasan berkontrak ya. Kemudian juga mengacu ke 1319. Nah, jadi memang dalam praktek ini timbullah berbagai macam perjanjian ya. Tapi tentunya tidak sebebas-bebasnya ya, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan juga undang-undang. Nah, kemudian ada perjanjian campuran. Jadi dalam perjanjian bernama itu ada berbagai macam perjanjian. Seperti misalnya kita menginap di hotel, ya. Itu berarti ada perjanjian sewa kamar, ya, sewa hotel. Nah, kemudian juga di dalam hotel itu juga menjual, ada restorannya, menjual makanannya. Kita tinggal pesan dari kamar, misalnya mau pesan makanan apa, ya, nasi goreng, mie goreng dan sebagainya. Nah, itu berarti ada jual beli juga di situ, ya. Jadi tadi ada sewa menyewa, ada jual beli. Lalu kemudian juga di hotel tersebut juga ada jasa laundry. Jadi kalau ada pakaian kotor kita itu bisa lakukan perjanjian untuk mencuci, ya, laundry dan sebagainya. Itu ada juga perjanjian jasa. Jadi dalam suatu perjanjian itu ada berbagai perjanjian, namanya perjanjian campuran. Ya. Nah, kita tanya jawabnya boleh sekarang atau boleh nanti, silakan. Sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tapi sampai dengan tadi materi yang sudah disampaikan, ya, silakan kalau mau bertanya. Ya. Ya, baik. Rekan-rekan yang sudah join di Zoom meeting, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan sampai materi yang tadi sudah Ibu Dr. Eti sampaikan. Langsung buka speakernya ya, atau Ya, mau di chat, boleh. Izin bertanya, Bu. Boleh, sebutkan nama ya, nama dan langsung pertanyaannya apa. Oh, ya. Ya, Irfani, ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan saya Dian Sunardi, Ibu dari Ilmu Hukum. Izin bertanya Ibu berkenaan dengan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Mungkin sedikit membahas mengenai dasar aja. Dasar jika kemarin ke. Berkenaan dengan apa tentang jual beli rumah Ibu sebagaimana yang dicontohkan sebelumnya. Ya. Ketika terjadinya suatu jual beli rumah dalam kurun waktu tertentu dalam suatu perjanjian, namun dalam batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, seorang debitur itu tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pelunasan rumah. Akan tetapi di dalam klausul perjanjian tersebut terdapat yang namanya denda Ibu ketika terjadinya keterlambatan.
dimulai dari tahun 2002, si debitur ini terus memenuhi kewajiban, akan tetapi pada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak itu debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya. Akan tetapi si kreditur tidak melakukan pemberian somasi maupun pembaharuan kontrak antara jual beli rumah, dan meskipun perjanjian tersebut telah berakhir, si debitur tetap diberikan kewajiban untuk melakukan pemenuhan hingga melebihi batas harga daripada rumah tersebut sekitar 100 jutaan. Nah, pertanyaan saya, Bu, dalam kasus seperti ini, dapatkah seorang debitur menuntut haknya untuk dapat penguasaan secara penuh terhadap rumah dan juga kelengkapan sertifikatnya, ataukah ketika tidak terjadinya pembaharuan kontrak atau perjanjian ini, seorang kreditur dengan dalih pemenuhan denda yang dilakukan oleh debitur itu bersikukuh gitu, bahwa apa yang dilakukan debitur ini hanya sebagai pemenuhan kewajibannya pembayaran denda terhadap jual beli rumah. Nah, dalam hal ini bagaimana, Bu, upaya hukumnya kira-kira? Apakah hal ini masih dalam lingkup hukum perdata atau perikatan, atau bahkan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang kreditur ini dengan tidak memberikan hak penguasaan penguasaan atas rumah kepada debitur yang telah melakukan pembayaran melebihi ketentuan dari perjanjian tersebut? Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi memang dalam perjanjian itu harus jelas ya hak dan kewajibannya. Ya, dalam perjanjiannya itu, dalam kontraknya itu, kontrak itu kan perjanjian yang tertulis ya, namanya kontrak. Itu harus ditentukan syarat-syarat yang diperjanjikan, hak dan kewajiban para pihak tersebut itu harus ditulis ya, apa saja yang boleh atau yang tidak ya, tentang pembayarannya, tentang harganya ya. Kemudian juga dalam perjanjian itu harus disebutkan jangka waktu perjanjian, kapan mulai berlaku, kapan juga berakhirnya ya. Nah, kemungkinan juga perpanjangan waktu perjanjian, nah semuanya makanya harus jelas dalam suatu perjanjian itu ya. Nah, sehingga nanti kalau terjadi perselisihan yang kemudian akan timbul di kemudian hari, seperti tadi terlambat, lalu kemudian denda, namun ini denda juga harus ditentukan di dalam isi perjanjian tersebut sehingga jelas gitu ya, sampai berapa lama dendanya ya, sampai kan kalau sepanjang belum dilunasi itu maka perjanjian tetap berlaku ya gitu. Ini krediturnya salah satunya bank atau bukan? Ini membeli tanah dan rumahnya itu dari bank atau bukan? Kalau bank itu kan ada perjanjian ya. Dari developer, Ibu, posisinya itu. Ya, developer, jadi kayak pembelian rumah di kompleks perumahan gitu Bu. Nah, kan developer ini kan bekerja sama juga dengan perbankan, ya. Jadi dalam hal ini kalau KPR itu kredit pemilikan rumah itu ada 3 pihak. Di sini ada debitur sebagai konsumen, ada developer sebagai penyedia rumah, ya, dan tanah. Kemudian ada bank yang mendanainya. Jadi itu sama bank itu sudah dibeli kepada developer ya secara cash, dan selanjutnya pembayarannya kepada bank. Gitu. Nah, kalau bank itu ada dalam perjanjian kreditnya, itu sudah jelas hak dan kewajibannya, ya. Jadi tidak mungkin melebihi harga yang sudah ditetapkan. Tetapi tentunya mungkin harus ada perhitungan kalau telah terjadi denda keterlambatan berikut dengan denda, ya jadi memang jadi lebih mahal, gitu, ya. Mungkin harus dilihat dulu lagi perjanjiannya. Makanya kalau perjanjiannya itu harus lengkap hak dan kewajibannya, sehingga apabila ada perbedaan pendapat itu maka bisa dilihat dari perjanjiannya, gitu ya, gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Nah, kalau ada perjanjiannya secara tertulis, ya itu
hak dan kewajibannya siapa yang melanggarnya itu bisa digugat atas dasar uang prestasi tadi. Jadi bisa menuntut ganti rugi antara lain salah satunya ya. Nah, ganti rugi itu kan bisa ditentukan mengenai biaya, rugi dan bunga ya. Jadi makanya kalau perjanjian itu hak dan kewajibannya jelas dalam suatu perjanjian, apabila terjadi sengketa itu bisa mengacu kepada isi perjanjian tersebut ya. Sehingga tuntutan uang prestasinya bisa dilakukan. Jadi di sini kan pelanggaran perjanjian ya. Jadi itu tidak termasuk ke dalam pidana karena yang timbul dari perjanjian ya, gitu. Atau bisa juga perbuatan melawan hukum, tapi unsur-unsurnya harus terpenuhi dari suatu perbuatan melawan hukum ini. Misalnya ada perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum. Nah, aturan mana yang dilanggar ya? Begitu. Kemudian ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian. Begitu ya. Tapi pada umumnya ini karena lahir dari suatu perjanjian itu adalah uang prestasi ya. Jadi maka tuntutannya itu bisa atas dasar uang prestasi ya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada, Bu. Kita buka Bu, izin bertanya, Bu. Izin bertanya. Silakan, namanya siapa? Saya Bu. Iya, satu orang dulu. Ya. Mangga. Ya. Siapa dulu jadinya? Nah, silakan. Terima kasih udah antusias ya dan mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anfasil Firdaus, Bu. Mohon izin bertanya. Di sini saya terkait dari asas konsensualisme awalnya untuk terkait masalah ini, Bu. Jadi biasanya kalau misalkan kita mengambil sebuah cicilan ke lembaga pembiayaan terkait contohnya misalkan motor, dalam hal ini jika kita lihat dari bentuk kesepakatan perjanjian yang saya sudah pernah alami itu, ternyata ada 3 pihak di situ. Adanya lembaga pembiayaan dan juga adanya lembaga asuransi. Maka dari itu mengapa harga motor yang dicicil tersebut menjadi harga yang lebih bisa sampai 2 kali lipat. Namun kenyataan di lapangan itu saat kita melakukan sebuah kesepakatan dan transaksi terkait pembayaran tersebut, kita sebagai pihak konsumen hanya menerima dari secara kesepakatan, hanya menerima dari kesepakatan dengan lembaga pembiayaan, tidak ada diberikan secara polisnya, dan juga secara pembayaran pun tidak dijelaskan bahwasannya pembayaran barang tersebut itu bukan hanya terkait pembayaran kepada lembaga pembiayaan tersebut, namun juga kepada adanya asuransi. Dalam hal ini, karena saat ada timbul masalah seperti motor hilang dan lain-lain, ternyata saat kita mengurus kendaraan tersebut, bukan hanya kita mengurus kepada lembaga pembiayaan, namun juga kita mengurus kepada lembaga asuransi. Nah, seperti itu, bagaimana Bu dasar hukumnya bahwasannya saat misalkan terjadi di lapangan seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang dalam membeli secara cicilan ini ya, secara angsuran. Jadi memang barang tersebut karena belum lunas ya, karena cicil itu memang untuk kepentingan si kreditur dalam ini lembaga pembiayaan ya, karena dia sudah membeli lunas kepada agen kan. Nah, untuk itu maka supaya untuk kepastian hukumnya bagi si kreditur atas barang yang itu kan karena dicicil ya, karena belum lunas, supaya kalau terjadi apa-apa dengan barang tersebut maka ada yang meng-covernya, yaitu asuransi. Itu biasanya memang prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan itu diasuransikan. Nah, asuransi ini memang untuk kepentingan si lembaga pembiayaan, tetapi preminya dibebankan kepada si konsumen. Itu memang seperti itu dalam prakteknya ya. Memang
eh, apa si lembaga pembiayaannya ingin untung sendiri ya. Gitu. Jadi si debiturnya ya si konsumennya yang membayar preminya, tetapi apabila terjadi hilang atau rusak ya, itu maka nanti akan di-cover kepada dari asuransi kepada lembaga pembiayaan gitu. Jadi memang harganya jadi lebih tinggi karena banyak biaya-biaya yang dibebankan. Bahkan di samping asuransi juga biasanya dijaminkan dengan jaminan fidusia ya. Karena tadi itu kalau cicilannya tidak dilunasi atau macet, itu maka nanti akan disita ya, akan dijual ya, dieksekusi kalau itu memang dijamin dengan jaminan fidusia. Seperti itu dalam praktek seperti itu ya, ada jaminan fidusia. Itu memang untuk kepentingan si lembaga pembiayaan. Nah, memang harus jelas perjanjiannya. Kadang memang perjanjian itu kita malas membacanya karena hurufnya kecil-kecil dan banyak ya. Nah, itu memang harus dipahami, harus dibacakan sebetulnya perjanjian tersebut ya. Coba dilihat lagi perjanjiannya ya. Memang kita si konsumen itu menjadi malas untuk membaca karena banyak berlembar-lembar dan hurufnya kecil-kecil gitu. Nah, di situ dibaca lagi karena kita menandatanganinya, artinya kita setuju dengan apa yang ada di dalam klausula yang dibuat perjanjian tersebut seperti itu. Jadi memang kita juga harus berhati-hati. Kita sebagai seorang sarjana hukum itu kita jangan mau tanda tangan aja, apalagi menandatangani belangko kosong ya. Jadi pelajari dulu, baca dulu perjanjiannya, baru tanda tangan seperti itu. Jadi kalau kita sudah paham hak dan kewajiban kita apa ya, itu maka kita tanda tangan ya. Seperti itu ya. Iya. Mohon maaf Bu, kalau Ya. misalkan memang di sini di secara perjanjian kita dengan lembaga pembiayaan itu memang tidak ada, karena saya menanyakan polisnya mana kalau memang di sini saya bisa mengajukan sebuah penggantian pertanggungan saat misalkan memang motor saya hilang setelah saya membayarkan premi. Namun dari lembaga pembiayaan mengatakan bahwasannya polis itu hanya diikatkan antara lembaga pembiayaan dengan lembaga asuransi tersebut, meskipun secara pembayaran dibebankan kepada konsumen. Dalam hal ini menurut saya gitu Bu, kalau secara melihat asas kesepakatan, dan juga dihubungkan dengan bagaimana polis itu harus dibuat dua rangkap dan harus diberikan juga kepada konsumen sesuai KUH Perdata, itu sudah melanggar gitu Bu. Jadi saya juga terbingungkan apakah ini masih bisa disebut sebuah kesepakatan yang sepakat berdasarkan KUH Perdata, karena saya pun sendiri tidak boleh untuk meminta polis itu dari lembaga pembiayaan. Nah, itu yang membingungkan saya Bu, saat ini kok sebagai teori seharusnya idealnya seperti ini, namun secara lapangan saya bahkan tidak bisa memegang polisnya itu sendiri seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, betul. Memang dalam praktek kadang seperti itu harusnya kan dibuat salinannya ya. Karena memang ini untuk kepentingan si kreditur, dalam hal ini lembaga pembiayaan. Jadi nanti klaimnya itu kalau misalnya motornya hilang, klaimnya itu asuransi itu membayar klaimnya kepada lembaga pembiayaan, bukan kepada kita. Ya, gitu. Jadi memang yang megang itu adalah si lembaga pembiayaan. Sama seperti misalnya perjanjian kredit ya. Kalau kita punya kredit kepada bank, nah itu si debiturnya itu di asuransi jiwa kredit kan, namanya asuransi jiwa kredit. Jadi kan sebagai prinsip kehati-hatian bank, nanti kalau misalnya debiturnya meninggal, nah itu kan nanti utangnya atau kreditnya jatuhnya kepada ahli waris. Nah kebanyakan ahli waris itu menolak ya, tidak mau membayarkan utangnya si debitur. Oleh karena itu maka sebagai antisipasinya maka si nasabah debiturnya itu diasuransikan, asuransi jiwa kredit. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk kepentingan bank. Jadi manakala si debiturnya meninggal, itu jatuhnya bukan ke ahli waris si klaim asuransinya, tapi kepada bank.
Seperti itu nih contoh persamaannya ya. Kalau ini untuk kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan, itu maka untuk lembaga pembiayaan. Seperti itu ya. Itu memang sebagai antisipasi aja bagi lembaga pembiayaan. Nah, itu memang ada beberapa hal yang harusnya dijelaskan di awal oleh lembaga pembiayaan bahwa ini sudah diasuransikan dan polisnya dipegang oleh lembaga pembiayaan, karena nanti yang mengklaimnya itu harusnya lembaga pembiayaan. Seperti itu ya. Jadi bukan untuk kita klaimnya Ya, siap, Bu. sebagai konsumen ya, gitu. Ya, barangkali sudah jelas. Siap, Bu, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nanti boleh bertanya lagi ya. Sebagai rehat, karena bosan kalau hanya Ibu aja yang menyampaikan ya. Nah, ini pentingnya juga untuk suatu syarat sahnya suatu perjanjian ya. Jadi itu diatur dalam pasal 1320. Nah, ini buku 3 itu pada umumnya memang sifatnya mengatur ya, tetapi ada juga yang bersifat memaksa. Nah, ini pasal jadi berbeda ya, istilah mengatur itu adalah bisa disimpangi oleh para pihak. Sedangkan kalau memaksa itu tidak bisa tidak. Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan dalam pasal 1320. Itu syarat sahnya suatu perjanjian. Ya, yang terdiri ada 4 syarat, ada sepakat, ya, ada kecakapan, ada hal tertentu, dan usaha yang halal. Ya. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Ya, yang dimaksud dengan sepakat itu apa? Ya, jadi sepakat itu adanya persesuaian kehendak ya, ada penawaran dan ada penerimaan. Jadi ada sepakat, ada keserasian ya, gitu mengenai objek dan syaratnya. Jadi sepakat mengenai pokok perjanjian. Tadi sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ini mengandung makna bahwa para pihak itu dalam membuat perjanjian itu sepakat atau sesuai dengan kemauan dan saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan para pihak ya, gitu. Jadi dalam penawaran ini unsurnya itu ada penawaran dan ada penerimaan. Dalam setiap penawaran itu ada kehendak dan ada pernyataan. Begitu juga dalam penerimaan ada kehendak dan ada pernyataan. Nah, itu bertemu sesuai ya, maka itu terjadi sepakat ya. Nah, sepakat ini jangan terhalang atau melanggar cacat kehendak. Karena tadi itu bahwa dalam penawaran dan penerimaan itu ada kehendak dan ada pernyataan. Nah, itu pengaturannya ada dalam pasal 1321, itu ada kehilafan ya. Jadi seseorang membuat perjanjian itu karena dipengaruhi oleh kesan pandangan yang palsu ya. Hilaf ini ada hilaf tentang orangnya atau tentang barangnya, error in persona atau error in substansia ya, seperti itu. Jadi kehilafan itu, jadi karena ternyata sebetulnya itu adalah palsu ya, dikiranya asli tapi sebetulnya palsu. Nah, itu ya, jadi ada kesan pandangan yang palsu ya. Kemudian adanya paksaan ya, di mana seseorang melakukan perjanjian itu karena takut ancaman, baik itu fisik maupun psikis ya. Bisa juga fisik, misalnya di bawah todongan senjata, awas tanda tangan ya, kalau tidak setuju nanti didor misalnya. Atau secara psikis, awas kalau tidak setuju, tidak tanda tangan, nanti rahasia keluarganya dibocorkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga ada penipuan. Penipuan ini yang membujuk pihak lawannya supaya menyetujuinya. Nah, penipuan ini bukan hanya kebohongan saja, tetapi ada tipu muslihat di dalamnya. Contohnya misalnya kalau membeli mobil second misalnya, ya biasa penjual kan melapnya sampai mengkilat, dan itu memang udah biasa. Tetapi kalau misalnya sampai merubah kilometernya, misalnya seolah-olah masih kilometernya masih rendah, nah itu terjadi tipu muslihat. Seperti itu. Nah, inilah alasan-alasan yang bisa membatalkan perjanjian ya. Jadi kalau itu terbukti ada kehilafan atau ada paksaan, ada penipuan,
itu bisa membatalkan suatu perjanjian. Nah, kemudian di dalam perkembangannya bukan hanya 3 saja, jadi yang 3 tadi itu diatur dalam KUH Perdata, dan dalam praktek juga ada mengenai penyalahgunaan keadaan atau misbruik of behavior, ya. Jadi penyalahgunaan ini tidak hanya berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Ya, jadi ada saat kondisi debitur menandatangani perjanjian itu karena terdesak dan sangat membutuhkan dana, sehingga pihak yang berada dalam keadaan darurat dan terpaksa itu dia menyetujui aja isi perjanjian, sementara pihak kreditur mempunyai kedudukan yang secara ekonomis dan psikologisnya lebih kuat, ya seperti itu. Misalnya karena untuk pengobatan anak yang sakit di rumah sakit, kalau tidak bayar rumah sakit itu bagaimana jiwa anaknya, sehingga dia mau aja menentangi walaupun karena itu berarti kan secara psikologisnya dia sangat lemah, secara ekonomi juga lemah. Nah, berbeda dengan si kreditur ini, dia mempunyai kedudukan ekonomi dan psikologisnya lebih kuat, ya seperti itu. Memang di Indonesia penyalahgunaan ini belum ada pengaturannya yang jelas, ya, tetapi mengacu kepada jurisprudensi, ya, yang merupakan ini upaya dari peradilan untuk melindungi pihak yang lemah dari perbuatan sewenang-wenang pihak yang secara situasi maupun sosialnya atau jabatannya sangat kuat, ya, dan mendominasi itu, ya, sehingga memaksa pihak yang lemah yang tidak mempunyai pilihan lain selain menandatangani kontrak, ya. Pada akhirnya memang kontrak tersebut memang sangat merugikan pihak yang lemah tersebut, ya. Seperti itu dalam prakteknya ada perkembangan, walaupun tentunya di Belanda sendiri di dalam New BW-nya sudah ada pengaturan yang mengenai penyalahgunaan keadaan ini. Kalau di Indonesia masih mengacu kepada jurisprudensi, ya seperti itu. Boleh nanti ditanyakan mengenai penyalahgunaan keadaan ini. Sudah banyak kasusnya, ya, sehingga mengacunya ke jurisprudensi, ya. Jadi hakim itu memang harus bersikap adil, ya, walaupun tidak ada pengaturannya dalam KUH Perdata, ya, tapi untuk melindungi kesewenang-wenangan dari pihak yang sangat dominan terhadap pihak yang lemah, itu maka hakim itu juga harus mengacunya ke jurisprudensi. Nah, syarat selanjutnya untuk sahnya suatu perjanjian itu adalah cakapan. Ya, cakap di sini artinya cakap hukum, bukan cakap kaset, bukan, ya. Cakap hukum. Jadi untuk membuat perikatan dia itu cakap hukum. Jadi ini merupakan syarat yang umum yang bisa melakukan perbuatan hukum secara sah, ya. Itu kalau dalam pasal 1330 KUH Perdata itu mengatur orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, ya, itu orang yang belum dewasa, ya, yang di bawah pengampuan, bahkan ada wanita yang bersuami. Nah, itu sudah dicabut, ya, dengan berlakunya SEMA nomor 3 tahun 63 dan kemudian juga dengan berlakunya undang-undang perkawinan. Jadi istri yang bersuami itu juga cakap hukum sekarang, ya. Kemudian juga ada yang orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, ya, seperti misalnya orang yang dipilotkan. Orang yang dipilotkan itu tidak boleh melakukan perbuatan hukum, harus diwakili oleh kuratornya, seperti itu. Sehingga dengan demikian orang yang cakap itu adalah orang yang sudah dewasa, ya, sehat akal pikirannya, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Ya, itu jadi cakap itu seperti itu. Memang pada dasarnya semua orang itu cakap, ya, tetapi di samping cakapan ada kewenangan juga. Misalnya suami istri itu cakap, sudah dewasa, sehat akal pikirannya dan sebagainya, tapi tidak boleh tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan jual beli atau melakukan hibah, ya. Jadi dilarang jual beli antara suami istri atau hibah antara suami istri, seperti itu, ya. Nah, kemudian hal tertentu, ya, suatu hal tertentu, jadi prestasinya itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, ya. Jadi objek suatu perjanjian itu harus tertentu, ya, harus
sudah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak ditentukan juga tidak menjadi suatu halangan asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan dan dapat dihitung, ya. Jadi kemudian syarat yang keempat itu kausa yang halal, ya. Sebab kausa itu adalah sebab. Sebab itu adalah suatu tujuan dari perjanjian, ya. Jadi tujuan dari perjanjian atau persetujuan tersebut, ya. Jadi di sini kalau perjanjiannya tanpa sebab atau dibuat palsu atau terlarang, nah itu tidak mempunyai kekuatan hukum, ya. Jadi berbeda dengan motif, ya. Kalau motif itu dorongan batin untuk melakukan sesuatu hal, ya, beda. Kalau ini sebab itu adalah tujuan dari perjanjian. Nah, bagaimana akibat hukumnya kalau tidak memenuhi syarat-syarat tadi, ya? Jadi syarat pertama dan kedua itu menyangkut syarat subjektif, itu mengenai orangnya. Kan tadi sepakat dan cakapan, ya. Sehingga disebut syarat subjektif. Sedangkan syarat ketiga dan keempat itu disebut syarat objektif karena menyangkut mengenai objek dari perjanjian, ya. Nah, dalam syarat ini akibat hukumnya berbeda, ya. Untuk tidak memenuhi syarat subjektif, ya, itu maka perjanjiannya dapat dibatalkan, ya, atau pernitesban. Sedangkan kalau syarat objektif tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum, void atau nitah, ya. Jadi kalau batal demi hukum, maka dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. Jadi dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian, gitu, ya. Jadi ini akibat hukumnya yang berbeda, ya. Jadi kalau dapat dibatalkan itu melanggar syarat subjektif, ya. Jadi kalau dapat dibatalkan itu kan sepanjang belum ada klaim mengajukan gugatan kepada pengadilan, itu maka perjanjian bisa berlangsung terus, ya. Tapi terancam pembatalan, ya. Sedangkan kalau syarat objektifnya yang dilanggar, itu maka akibat hukumnya batal demi hukum, ya. Jadi kalau batal demi hukum itu maka dianggap tidak pernah terjadi perjanjian, harus dikembalikan kepada keadaan semula. Ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Silahkan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, namanya siapa? Nama saya Fikral Jamaluddin Hafiz. Ya, Peserta. Fikral. Saya Silakan. ingin bertanya mengenai jual beli tanah, Bu. Kan dalam perjanjian itu bisa apa? Ada macamnya itu ada akta autentik dan di bawah tangan. Nah, apakah kalau perjanjian jual beli tanah ini harus ke notaris atau akta autentik atau bisa di bawah tangan? Kemudian, nah kalau dilihat dari KUHP, kalau hibah itu harus ke notaris sehingga apabila tidak ke notaris batal demi hukum. Kemudian dalam proses jual beli tanah sebelum dibuatnya AJB, akta jual beli, apakah bisa dibuat terlebih dahulu PPJB, perjanjian perikatan jual beli. Nah, apakah pembuatan PPJB tersebut harus notaris atau bisa di bawah tangan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini tentang tanah, ya. Jadi kalau jual beli tanah itu perjanjiannya adalah perjanjian formil, ya. Jadi perjanjian formil itu sepakatnya itu harus diikuti dengan pembuatan akta. Nah, di mana akta dibuat itu dibuatnya adalah di PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Jadi notaris itu ada notaris yang sudah PPAT, ada yang belum. Jadi bukan di notaris, tetapi di PPAT. Nah,
lurah juga bisa PPAT ya, begitu. Jadi dalam hal camat ya, itu PPAT, sehingga bukan di notaris ya. Jadi yang membuat AJB-nya, akta jual belinya itu adalah PPAT. Dan kemudian nanti didaftarkan di BPN ya, sehingga terjadi balik nama. Nah, barulah itu sudah menjadi hak milik dari si pembeli ya. Nah, hibah juga sama. Kalau yang dihibahkannya itu adalah tanah, itu harus dibuat di hadapan PPAT. Karena hibah itu kan peralihan hak. Nanti haknya itu beralih kepada penerima hibah, ya. Itu maka harus di hadapan PPAT, ya. Kalau hibahnya berupa tanah, ya. Nah, kemudian jual beli itu sebelumnya dibuatkan PPJB. Nah, itu PPJB ini dibuat karena misalnya ada unsur-unsur dari jual beli ini belum terpenuhi. Seperti misalnya belum lunas pembeliannya, maka dibuatlah pengikatan terlebih dahulu, ya. PPJB terlebih dahulu, atau misalnya ada pajak yang belum dibayarkan, maka dibuatlah PPJB terlebih dahulu. Nah, PPJB itu bisa dibuat oleh notaris atau PPAT, ya. Nah, tapi PPJB ini belum beralih, terjadi peralihan kepemilikan, haknya belum beralih, ya. Jadi hanya baru pengikatan bahwa nanti akan dibuat AJB, ya. Jadi kalau sudah dengan AJB itu sudah beralih kepemilikannya, seperti itu, ya. Barangkali itu ya. Ada yang pertanyaan yang belum terjawab? Izin bertanya lagi, Bu. Jadi kalau dalam pembuatan PPJB-nya itu harus ke PPAT atau bisa di bawah tangan, Bu? Oh, sebaiknya tadi itu kan ini akta otentik ya. Jadi otentik itu bisa dibuat oleh notaris ya, bisa juga oleh PPAT. Tetapi kalau di bawah tangan, nah itu sulitnya itu untuk nanti pembuktiannya, karena pembukti yang sempurna itu adalah dari akta otentik ya. Jadi kalau terjadi sengketa di kemudian hari sampai kepada pembuktian di pengadilan, itu akan kesulitan kalau di bawah tangan ya. Jadi memang sebaiknya dibuat dalam akta otentik seperti itu. Ya. Ya baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada, Bu. Bu, ada. Ada. Siapa namanya? Mohon izin bertanya, Bu. Nama saya Anfasa Firdaus. Dari lulusan Ilmu Hukum UIN Bandung tahun 2020. Ingin menanyakan terkait dari syarat perjanjian di poin 4, sebab-sebab klausa yang halal. Dalam hal ini, sebab-sebab klausa yang halal dimaksud salah satunya dari salah satu tokoh hukum R. Setiawan dalam bukunya Pokok-Pokok Perikatan itu menjelaskan adanya melanggar sebuah ketentuan hukum, kesusilaan dan kebiasaan. Namun arti dari kesusilaan dan kebiasaan ini itu maknanya mungkin akan terlalu luas karena tidak ada batasan tertentu. Mungkin kalau misalkan kita berbicara positivism, saat bertentangan dengan hukum, kita akan berbicara peraturan. Namun saat kita berbicara bertentangan dengan kesusilaan dan kebiasaan itu akan maknanya terlalu luas. Apakah dalam hal tersebut ada makna batasannya, Bu? Bahwasannya bagaimana bisa dikatakan hal tersebut masih sebab klausa yang halal dalam konteks kebiasaan ataupun kesusilaan itu sendiri. Terima kasih, Bu. Ya, memang kesusilaan itu atau kepatutan itu sifatnya abstrak ya, memang sulit ya. Memang di dalam ketentuan KUH Perdata dalam perundang-undangan itu tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kesusilaan ya. Jadi memang sulit untuk memberikan pengertian tentang kesusilaan. Tapi walaupun demikian bisa dijelaskan ya. Jadi sebagai norma-norma moral ya. Jadi sepanjang dalam kehidupan masyarakat itu dianggap sebagai norma hukum, nah maka itu harus ditaati ya. Kemudian juga yang dimaksud dengan kepatutan ya. Jadi setiap manusia itu kan harus menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kehidupan masyarakat ya. Oleh karena itu setiap perbuatan itu harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan orang lain ya.
dan mengikuti apa yang oleh masyarakat itu dianggap sebagai hal yang layak, yang patut, itu harus diikuti. Ya. Jadi dalam hal ini ya suatu kehati-hatian lah, keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik itu. Ya. Memang tidak ada penjelasannya yang dimaksud dengan kesusilaan dan kepatutan ini. Yang memang tidak ada batasannya di sini tadi, tapi bisa ada inilah norma-norma moral ya di sepanjang dalam kehidupan masyarakat itu dianggap sebagai norma hukum gitu ya, seperti itu ya. Memang tidak ada pengertian yang diberikan oleh undang-undang ya. Jadi misalnya itu melanggar kepatutan itu misalnya sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak ya, jadi perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain ya, dimana menurut manusia yang normal itu hal tersebut itu harus diperhatikan ya. Seperti itulah barangkali ya penjelasan mengenai kesusilaan. Jadi memang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan ya, dan juga undang-undang seperti itu ya. Jadi syarat yang keempat itu kausa yang halal itu bahwa tujuan dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut ya. Begitu ya, Nova. Mau nambahkan sedikit Bu. Jadi Ya. yang saya tangkap itu mungkin adanya batasan dari kesusilaan sama kepatutan itu kita lihat terbatas dari wilayah dan masyarakatnya, mungkin seperti kurang lebih ya Bu ya. Namun bagaimana kalau misalkan kita saat membuat perjanjian itu dengan suku yang berbeda ataupun negara yang berbeda, yang istilahnya pasti antara terkait kesusilaan dan kepatutan, yang di situ ada nilai-nilai moral yang mungkin berbeda antara satu manusia di satu wilayah dengan manusia yang lain. Itu bagaimana Bu untuk menyatukan dalam hal ada batasannya seperti ini gitu, yang karena kita punya dasar latar belakang kebiasaan ataupun nilai moral yang pasti berbeda dalam setiap wilayah seperti itu. Ya, jadi kembali juga ke hukum adat, di mana tanah berpijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi kalau kita melakukan perjanjian berdasarkan kebiasaan setempat, misalnya di Irian, ya kita harus tunduk pada kebiasaan di sana. Seperti itu ya. Begitu. Jadi kita harus menghormati nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat di mana perjanjian itu dibuat. Seperti itu ya. Apa? Ya, mungkin ada pelajaran hukum adat kan. Jadi di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana kita hidup di situ, ya maka kita harus mengakui norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, ya, kebiasaannya, ya, dan sebagainya, gitu. Itu yang menjadi norma-norma yang norma itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah itu juga sama, ya. Begitu ya? Ya Bu, siap, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Bagus pertanyaannya. Terus ya, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Muhammad Arif dari Ilmu Hukum. Muhammad Arif ya. Ini Bu, saya mau nanya tentang klausul baku. Biasanya kan kalau kita ke mall itu kan kita parkir kendaraan itu kan apa ya, dapat tiket parkir gitu. Nah, jarang sekali orang yang mengetahui kalau di situ tuh ada apa ya, ada perjanjian lah. Kalau tidak disebut jadi klausul baku, karena kita kan tidak menandatanganinya, tapi kita menyepakati hal itu. Nah, misalkan kita itu kehilangan kendaraan kita atau helm motor kita di parkiran itu, tapi pihak manajemen mall itu tidak mau bertanggung jawab. Karena apa ya, di tiket parkir itu kan sudah ada klausulnya kalau kehilangan kendaraan atau apapun itu bukan menjadi tanggung jawab kami, padahal kita kan juga bayar. Nah, untuk hal itu gimana sih Bu kita menyelesaikannya? Bisakah kita menuntut manajemen mallnya? Dan kedua, bisa nggak sih menghilangkan klausul baku dalam tiket parkir itu dengan menindaklanjuti mall-mall yang masih menerapkan hal itu, dan kita harus melaporkan kemana? Gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita parkir, kita memang
jarang yang membaca syarat dan ketentuannya ya. Jadi, nah memang ini sudah juga banyak kasus terjadi seperti ini ya. Nah kita harus lihat dulu ya, kalau ini kan ada juga asuransi parkir ya, asuransi perparkiran. Memang biaya parkirnya mahal ya, mahal karena parkir di situ kita sebetulnya hanya sewa lahan aja seputar di situ. Jadi dia hanya sewa itu. Jadi semua tanggung jawabnya itu ada si yang memarkirkan kendaraan ya. Jadi kalau kita misalnya parkirnya 2.000, masa petugas parkir harus mengganti seharga motor yang hilang misalnya, kan tidak mungkin juga. Oleh itu maka di situ ya kita juga harus berhati-hati. Kecuali kalau sifatnya asuransi parkir itu memang bayar parkirnya mahal. Di situ ada syarat dan ketentuannya, misalnya kalau terjadi kerusakan atau kehilangan maka perusahaan parkir akan menggantikan sekian persen atau bagaimana. Itu ada ketentuannya. Nah, begitu. Jadi untuk ini memang perjanjian baku ini kita memang tidak selalu bertanda-tangan ya, karena syarat dan ketentuannya itu sudah ada biasanya dalam karcis parkirnya gitu. Jadi memang itu harus dibaca ya, seperti itu. Ya, jadi memang rasional juga ya kalau memang itu khusus dibuat lahan itu untuk parkir ya, jadi tidak parkir di pinggir jalan ya. Maksudnya tukang parkir harus mengganti, misalnya kita parkir 2.000, tukang parkir harus mengganti seharga mobil yang hilang misalnya atau motor, kan itu tidak rasional juga ya, seperti itu. Jadi kalau ada perusahaan parkir memang di mall misalnya, itu di basementnya misalnya. Nah itu apakah ini asuransi parkir atau parkir biasa hanya sewa lahan saja ya. Seperti itu. Jadi berbeda-beda. Nah kalau ya sudah ada juga mall yang menetapkan parkir yang sifatnya asuransi ya, sehingga bisa kalau terjadi kerusakan atau kehilangan itu bisa diganti, tetapi biasanya tidak penuh, itu hanya beberapa persen aja, seperti itu ya. Gitu ya, Muhammad Arif. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Dan bertanya atau kita lanjutkan ke asas-asas ya. Ini penting asas ya, karena asas itu rohnya dari suatu ketentuan ya atau peraturan. Kalau peraturan itu kan melaksanakan, ini rohnya nih dari asas itu. Jadi dalam rangka menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, KUH Perdata ini memberikan asas-asas umum yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat, sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya. Nah, dikenal ada beberapa asas penting dalam perjanjian itu, antara lain adalah asas kebebasan berkontrak. Jadi asas itu banyak sekali. Nah, kita melihat dulu yang termaktub dalam pasal 1338. Jadi kalau asas itu tidak diatur ya, tapi tersirat, termaktub ya. Nah, kalau aturan ya memang diatur sekian. Nah, ini jadi misalnya dari kata-kata yang ada di dalam pasal atau isi pasal 1338 ayat 1 itu, bahwa setiap perjanjian atau semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, ya, jadi asas dari kata-kata semua perjanjian atau setiap perjanjian, artinya semua orang boleh membuat perjanjian apa saja, boleh menentukan isi perjanjiannya apa saja, ya. Jadi semua orang boleh menentukan perjanjian itu. Nah, itu makanya disebut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa semua orang pada dasarnya boleh membuat kontrak atau perjanjian ya, tentang apapun ya, asalkan ini tidak sebebas-bebasnya, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum ya. Dan di sini kebebasan ini membuat perjanjian tersebut itu berarti bisa menciptakan hak-hak seorangan yang tidak diatur dalam buku 3
KUH Perdata ya, tapi diatur sendiri perjanjiannya sebab perjanjian tersebut ya sehingga sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Tadi itu ya, jadi dengan asas kebebasan berkontrak itu semua orang boleh membuat perjanjian ya, sehingga timbullah dalam praktek itu beberapa perjanjian yang tidak diatur di dalam buku 3 ya, tidak ada mempunyai nama khusus dan tidak diatur secara khusus ya. Jadi lahirlah perjanjian yang tidak bernama ya. Jadi kemudian kebebasan berkontrak ini ya tadi itu tidak absolut, mutlak, bebas sebebas-bebasnya, tetapi ada batasannya ya. Jadi antara lain misalnya ya di dalam kalimat dalam pasal 1338 itu sendiri kan kata semua perjanjian yang dibuat secara sah. Artinya untuk syarat sahnya suatu perjanjian kita harus mengacu ke pasal 1320 ya, harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam 1320 ya, tentang syarat sahnya perjanjian. Kemudian juga ada pembatasan berdasarkan kalau kita lihat pasal 1332 berikutnya itu maka dinyatakan juga ya bahwa benda yang diperdagangkan itu harus mempunyai nilai ekonomis ya, sehingga menjadi objek dari suatu perjanjian ya. Kemudian juga kalau perjanjian itu kalau kita lihat ke ayat 3-nya 1338 bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, itu juga pembatasan juga ya. Kemudian juga ada perjanjian yang ada campur tangannya pemerintah, misalnya perjanjian upah bagi pekerja, nah besarannya itu harus sesuai dengan ketentuan upah UMR lah gitu ya, yang ditetapkan oleh pemerintah ya, sehingga di sini batasan-batasan dari asas kebebasan berkontrak ini karena memang para pihak itu seringkali tidak mempunyai bargaining position yang seimbang ya, tidak ada posisi tawarnya yang seimbang, yang sederajat ya, sehingga ini bisa menimbulkan ketidakadilan antara para pihak, khususnya bagi pihak yang mempunyai posisi tawarnya yang tidak seimbang ya. Gitu. Jadi dengan asas kebebasan berkontrak ini maka masyarakat tadi itu ya ada berbagai perjanjian ya yang timbul seperti misalnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit itu tidak diatur dalam KUH Perdata ya. Perjanjian kerjasama seperti itu ya. Nah, itu asas kebebasan berkontrak ya. Artinya bebas membuat perjanjian namun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, selanjutnya di 1338 ayat 2-nya ini merupakan kelanjutan dari ayat 1-nya ini ya. Itu disebut asas kekuatan mengikat. Jadi asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah itu akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya seperti undang-undang ya. Kalau undang-undang itu kan harus dihormati dan harus dilaksanakan. Jadi keterikatan para pihak dalam suatu perjanjian itu tidak hanya terbatas apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian itu tadi diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, ya. Seperti itu. Kita lihatnya ke 1339 ya dalam KUH Perdata. Nah, itu termaktub di dalam ayat 2-nya dalam 1338 ya KUH Perdata. Jadi ini merupakan kelanjutannya bahwa semua perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali ya dengan alasan oleh undang-undang tidak cukup untuk itu. Jadi memang kalau kita baca 1338 ayat 2-nya itu bahwa perjanjian itu tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali sepakat lagi para pihak itu untuk membatalkannya. Jadi tidak bisa misalnya di tengah jalan bosennya udahan aja, tidak bisa seperti itu. Jadi ini untuk kepastian hukum juga bahwa apa yang sudah
disepakati itu harus dilaksanakan sampai dengan akhir dari perjanjian tersebut, ya. Jadi tidak boleh membatalkan secara sepihak. Nah, selanjutnya sebetulnya kalau kita baca di ketentuan lainnya memang tidak selalu demikian, ya, tapi untuk perjanjian yang bersifat terus-menerus itu bisa juga dibatalkan, ya, seperti misalnya dalam sewa menyewa rumah misalnya, ya, itu dibuatnya secara tidak tertulis misalnya, karena ibu misalnya banyak rumahnya, silakanlah disewa stok aja, tidak disebutkan berakhirnya, kan seharusnya dalam perjanjian sewa menyewa itu harus ditentukan untuk 1 tahun, 2 tahun, ya, seperti itu. Nah, kalau tidak, misalnya ternyata ibu perlu nih rumahnya untuk anak ibu yang sudah menikah misalnya, tidak bisa diusir begitu saja. Nah, harus berdasarkan kebiasaan setempat, misalnya harus diberikan spending waktu lah, misalnya 3 bulan untuk penyewa itu mencari tempat lain. Nah, seperti itu, ya, bisa dilihat dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara tidak tertulis, ya. Contohnya seperti itu, ya. Juga misalnya penerimaan kuasa nih, pemberi kuasanya kalau mau menghentikan kuasanya bisa saja menghentikannya, tapi tentunya dengan pemberitahuan kepada si penerima kuasa. Si penerima kuasa juga sebaliknya seperti itu, kalau kita baca pasal 18-17, ya, itu juga bisa membebaskan dari kuasanya, ya. Jadi misalnya, aduh saya diberi kuasa, udah sepakat untuk menjualkan rumahnya si A misalnya, tapi karena saya misalnya pindah tugas, nggak bisa, sibuk dan lain-lain, itu bisa membebaskan diri, ya, tapi harus memberitahukannya kepada pemberi kuasa. Seperti itu, ya. Nah, dan ini yang sangat penting di dalam suatu perjanjian itu, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik, ya. Itikat baik ini bukan hanya pada saat pelaksanaannya, ya, tapi sebelum pelaksanaan perjanjian dan pada saat juga setelahnya, ya, itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, mengenai itikat baik juga ini tidak ada definisi yang diberikan oleh undang-undang, ya. Jadi ini dari beberapa ilmu pengetahuan atau doktrin, bahwa itikat baik itu keadaan batin, ya, atau sikap batin para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian itu harus jujur, harus terbuka, harus saling percaya, ya. Jadi tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud tertentu untuk melakukan tipu daya atau untuk menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik itu tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat lah gitu ya istilahnya, tanpa akal-akalan, juga tanpa mengganggu pihak lain, ya. Dan ini tidak melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga harus melihat kepentingan orang lain, seperti itu, ya. Jadi tadi juga sudah ada yang menanyakan mengenai kepatutan, kesusilaan, ya. Itikat baik itu juga harus mengacu kepada kepatutan dan kesusilaan, ya. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat ada itikat baik dalam arti subjektif, yaitu berarti kejujuran, ya. Keadaan batin para pihak itu memang harus jujur, harus terbuka. Ada juga secara objektif. Nah, kalau secara objektif itu memang melanggar tadi itu kepatutan, ya, kesusilaan, bahkan melanggar undang-undang, seperti itu, ya. Jadi ada subjektif dan ada objektif. Jadi tadi kalau subjektif keadaan batin seorang itu, ya, dia harus jujur, terbuka, saling percaya, ya. Tidak boleh dicemari dengan maksud-maksud untuk merugikan orang lain, dengan tipu daya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada asas kepastian hukum, ya. Jadi kepastian hukum ini yaitu hak dan kewajiban para pihak di dalam membuat perjanjian itu harus pasti, ya, harus memiliki perlindungan hukum, ya. Jadi kalau terjadi sengketa, itu misalnya salah satu pihak ingkar janji atau prestasi, maka
hakim dengan keputusannya itu dapat memaksa agar pihak yang melanggar perjanjian tersebut itu harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Ya. Bahkan di sini hakim bisa memerintahkan pihak yang melakukan prestasi itu untuk membayar ganti rugi. Ya. Dan putusan pengadilan ini yang menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak itu dalam hal ini memiliki kepastian hukum. Secara pasti itu maka akan memiliki perlindungan hukum. Seperti itu ya. Kemudian nah ini asas konsensualisme ya. Konsensus, ini asas konsensus itu artinya sepakat ya, yaitu di sini perjanjian itu lahir sejak tercapainya kata sepakat ya. Jadi setelah detik tercapainya kata sepakat, maka perjanjian itu mengikat ya. Baik itu perjanjian yang diucapkan tulisan ya, baik itu yang tertulis ya. Jadi itu memang mengikat ya. Ya, tapi tentunya tidak semua perjanjian itu kan bisa hanya cukup dengan konsensus, tapi seperti tadi contohnya jual beli tanah itu merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT seperti itu ya. Nah, kemudian ada asas keseimbangan ya. Jadi asas keseimbangan itu menghendaki agar para pihak dalam perjanjian itu memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati ya. Jadi di sini baik debitur maupun kreditur itu posisinya harus seimbang ya. Kreditur juga memiliki ketentuan tadi kan untuk menuntut prestasinya kepada debitur. Nah, kalau perlu harus bisa menuntut pelunasan prestasinya ya. Melalui tadi kan ada haftungnya, jadi seluruh kekayaan debitur. Namun kreditur itu juga harus dia mempunyai beban juga untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikat baik. Ya, di sini bisa dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikat baik, ya, sehingga kedudukan kreditur dan debitur itu menjadi seimbang. Ya, seperti itu ya. Jadi memang itikat baik itu wajib dilaksanakan. Itu normatif ya. Nah, saya kira itu nanti bisa berkembang juga dalam tanya jawab ya. Tetapi perlu disampaikan juga bahwa hal-hal yang sifat mendasar yang seharusnya ada di dalam suatu perjanjian itu, pertama, semua perjanjian itu harus dimulai dengan menyebutkan identitas para pihak ya, seperti nama, tempat tinggal, tempat kedudukan. Nah, kalau itu misalnya badan hukum, kantor di mana ya. Nah, itu harus. Kemudian bahwa dalam perjanjian itu harus memuat pembukaan atau mukadimah ya yang mengandung dasar hukum dan pertimbangan mengapa diadakan perjanjian kontrak ini. Ya, contohnya misalnya kedua belah pihak menerangkan terah mufakat bla 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 bla, seperti itu, harus detail ya. Kemudian juga syarat-syarat yang diperjanjikan itu harus ada ya, hak dan kewajiban para pihaknya itu harus dimuat dalam suatu kontrak ya, itu harus ada ya, termasuk pembayaran, tentang harganya ya. Jadi kemudian juga setiap perjanjian itu harus ada jangka waktunya. Nah, ini penting. Jangka waktu perjanjian itu kapan mulai berlakunya, kapan juga berakhirnya, ya. Termasuk juga kemungkinan ada perpanjangan waktu perjanjian, ya, itu harus jelas dinyatakan dalam perjanjian itu, ya. Kemudian juga harus ditentukan juga kalau terjadi sengketa itu maka akan diselesaikan di mana, ya, apakah pengadilan atau seharusnya sih dibuat terlebih dahulu secara damai ya, atau musyawarah kan, supaya terjadi win-win solution, Mbak, ya, jangan ada yang dirugikan ya. Atau kalau mau ke pengadilan harus ditentukan ya. Kemudian juga biaya-biayanya yang diperlukan itu juga harus dimuat dalam suatu perjanjian, ya. Biaya materai itu harus jelas ya, semua biaya-biaya itu. Kemudian ya terakhir ada klausula penutup ya, misalnya perjanjian itu ditandatangani rangkap 2 misalnya pada tanggal sekian, hari, bulan, dan tempat.
Nah, itulah kira-kira hal yang mendasar dalam membuat suatu perjanjian, ya, sehingga perjanjian itu bisa berlaku syah, ya, mengikat, kemudian juga memenuhi rasa keadilan. Nah, saya kira barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan dari pemaparan Ibu ini. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ini hampir 2 jam cuman keselang dengan tadi ada teknis secara teknis karena link Zoom-nya. Syukur alhamdulillah Bu, tadi yang join Zoom itu sampai di kapasitas 247. Wah, 247 alhamdulillah iya. Sekarang sudah berkurang karena tadi mungkin baterainya lemah dan lain sebagainya sehingga kemudian sudah izin untuk lead meeting. Syukur alhamdulillah. Sebenarnya ini mata kuliah hukum perikatan Ibu, harusnya 2 SKS ya Bu ya Ibu. Menyampaikan dengan hanya di 1,5 jam. Dan ini prinsip-prinsipnya aja Bu Dewi. Iya, siap Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan penjelasannya yang cukup jelas dan animo dari mahasiswa juga cukup tinggi. Tadi Ibu sudah interaktif ya, jadi diseling dari penjelasan lantas kemudian ada pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi mulai dari Dian, Novel Anfasa, Fikroh, dan Muhammad Arik. Barangkali masih ada yang akan ditanyakan karena bagi mahasiswa yang masih mau menanyakan boleh. Ya, silahkan. Saya izin bertanya kembali. Siapa namanya? Fikral yang tadi. Fikral, iya. Gimana Fikral? Ya, mengenai pembuatan akta otentik, apakah biayanya diatur dalam undang-undang atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Suaranya nggak jelas ya. Nggak jelas ya. Akta otentik itu akta otentik biayanya untuk pembuatan akta otentik katanya Bu. Ya, itu misalnya akta otentik yang dibuat oleh notaris, itu notaris kan sudah mempunyai standarnya ya. Mengenai biaya itu bervariatif ya, tergantung mungkin apa yang dibuat perjanjiannya tersebut ya. Jadi itu memang kewenangan dari notaris, mungkin dari asosiasi notaris itu sudah menetapkan tarifnya ya, berapa membuat akta tersebut. Jadi tergantung kepada jenis aktanya yang dibuat ya. Seperti itu ya. Ya, Fikral. Begitu ya Fikral, sudah dijawab. Baik, kirain ada pertanyaan di chat. Ibu mungkin masih ada yang ditanyakan rekan-rekan mahasiswa? Ya, silakan. Karena ini varian Bu, jadi ada yang semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7. Ada juga yang sudah lulus karena mereka peserta kontrak drafting yang jadi ini bagian dari materi kontrak drafting juga Bu. Harusnya mungkin asas teorinya Ibu ini lebih dulu, tapi kebetulan jadwal yang hari Kamis karena aulanya hari Kamis, jadi teknis bahasa kontrak dan lain sebagainya sudah disajikan di hari Kamis kemarin. Oh iya, untuk jadi menguatkan ya. Teorinya di belakang. Tapi alhamdulillah jadi dikuatkan kembali asas-asas teori hukum perikatan dan perjanjiannya oleh Ibu, begitu diajekan kembali mungkin ya Bu. Kawan-kawan sekalian, tadi sudah disampaikan ya, mulai dari perikatan, perjanjian, kontrak, begitu ya, unsur, jenis, sampai kemudian tadi asas-asas perjanjian juga sudah disampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua, akan diperkuat kembali mungkin bagi yang sudah lulus nanti di dunia kerja, bagi yang semester 1 nanti kita ketemu di semester 3 hukum perdata, bagi yang semester 3 nanti bertemu lagi di hukum perikatan setelah hukum perdata, begitu ya Bu. Yang semester 5 nanti ada kemahiran hukum juga, insya Allah. Yang etika profesi juga, tadi kita sudah menyinggung, misalnya Ibu juga sudah menyinggung bagaimana terkait dengan pembuatan kuasa, misalnya ya Bu ya, untuk advokat, begitu. Kemudian notaris juga tadi terkait dengan akta otentik, begitu. Nah, karena ini jurusannya Bu, kalau di Fakultas Syariah dan Hukum bukan saja ilmu hukum Bu, jadi ada hukum keluarga atau ahwalus syasyiyah Ibu, ada kemudian hukum ekonomi syariah, muamalah begitu ya Bu, kemudian ada juga hukum pidana Islam juga yang gabung di Zoom ini, begitu. Jadi insya Allah menambah
hasanah. Iya, begitu Bu. Ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Karena tidak ada yang ditanyakan, mungkin Ibu closing statement untuk memotivasi kita Bu mahasiswa dan dan semua mahasiswa di UIN kiranya Bu. Silakan Bu. Ya, semoga penjelasan tadi memberikan manfaat tentunya ya, baik selama masih kuliah juga kan, juga terutama nanti pada saat setelah lulus kuliah ya, kita harus melaksanakannya di dalam praktek. Karena untuk perjanjian ini merupakan basic ya, jadi untuk advance-nya nanti untuk mata kuliah atau perjanjian-perjanjian yang lebih rumit lagi bahkan di dalam praktek ini ya, tidak semudah ini kan teori yang disampaikan itu dasarnya saja ya, jadi basicnya itu harus dipenuhi, harus dipahami terlebih dahulu seperti itu ya. Semoga nanti kalau sudah lulus itu dengan berbekal ilmu ya, kalau dasarnya sudah dipahami, insya Allah nanti di dalam praktek juga akan lebih mudah melaksanakannya. Oke. Saya kira itu, semoga penjelasan Ibu ini bermanfaat. Ya. Begitu Bu Dewi. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Tadi mungkin kawan-kawan untuk yang peserta ya kontrak drafting begitu ya, dapat dipahami juga ya, bahwa kalau misalnya dasarnya ajeg juga nanti ke depannya ketika kawan-kawan ada di dunia kerja, insya Allah tidak akan melenceng ya Bu, dan tidak menimbulkan sengketa mungkin ketika membuat kontraknya ke depan gitu. Dan kawan-kawan yang masih aktif kuliah, baik semester 1, 3, 5, dan 7, mudah-mudahan materi kita kali ini, perkuliahan kemahiran hukum kontrak khususnya ya, nanti kalau menginginkan video bagaimana teknik membuat kontrak akan kita share juga di link YouTube-nya LBKH dan Instagram-nya LBKH. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eti Mulyati SHMH yang berkenan hadir pada pagi ini. Insya Allah ada titipan pandel dari pihak panitia yang akan kita sampaikan kepada Ibu dan sertifikat. Baik. Untuk rekan-rekan mahasiswa, terima kasih yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Akhirnya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jazakumullah khairan Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kawan-kawan nanti link absennya jangan lupa diisi ya. Kemudian yang butuh sertifikat boleh menghubungi LBKH yang di luar dari kontrak drafting. Kalau kontrak drafting tentu dapat sertifikat. Peserta kontrak drafting yang ingin double sertifikatnya juga boleh hubungi saja panitia. Baik, terima kasih rekan-rekan. Boleh ya Pak Dian. Insya Allah berguna mudah-mudahan ya. Yang nanti angkatan 2020 ini yang akan lulus itu nanti harus ada sertifikat soalnya. Sertifikat penunjang ijazah. Insya Allah. Baik, hatur nuhun semuanya. Ini masih ada yang masuk ini kok saya harus admit. Pak Opik udah sambil di screenshot ya ini ya. Kawan-kawan. Sudah semuanya Bu, tadi 9 slide ini. Siap, aduh hebat. Sekarang udah 6 slide. PPT boleh nanti kita share ya di LMS. PPT yang dari Bu Eti akan saya share di LMS untuk pertemuan ke-9 yang mata kuliah saya. Yang dosen Bu Feni, dosen Pak Hasbi, dosennya Bu Neng Yani, dosen Pak Ikhwan juga nanti akan saya sampaikan PPT-nya. Oh, ada mahasiswanya Pak Opik juga.
LBKH sudah pada bubar, sudah pada keluar atau masih ada? Sepertinya sudah keluar, Bu. Sudah pada live ya. Untuk sekarang ke LBKH gitu. Gimana? Untuk ngambil sertifikat yang besar. Sertifikatnya coba tanya Bang Anwar. Sudah selesai diisi nilainya atau belum? Karena kalau sudah tanda tangan dari pimpinan sudah, tanda tangan dari pimpinan, dari Padekan dan Ketua Bani sudah, kecuali yang 2 orang yang menyusul, peserta yang 2 orang menyusul itu sedang disusulkan ditandatangani. Kalau nilainya sekarang kita lagi ngisi nilai. Karena di belakang sertifikatnya ada nilai ya. Aduh, enak banget Pausi lagunya. Iya, gimana? Itu di absensi kan ada kekhususan, maksudnya apa, Bu? Kekhususan karena ada yang semester 7 ya. Ada yang semester 7 itu ada yang kekhususannya perdata, pidana, HTN, kalau ilmu hukum, kalau hukum keluarga itu kan ada KPH, ada mediasi, ada PI ya, kalau nggak salah. Oh iya, Bu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya yang tidak ada kekhususannya cukup strip aja deh. Ya, terima kasih, Iya. Bu. Mangga. Buat dilaporkan ke pimpinan. Mangga boleh yang lab group, saya nunggu kawan-kawan lab group semua, lab meeting semua. Siap, izin Nanti live, kalau Bu. yang punya rumahnya udah lab meeting, masa tamunya masih ada tamu ini? Bu, jadi perkiraan sertifikat itu udah jadi itu tuh kapan, Bu? Mulai besok bisa diambil kah atau gimana? Habis Jumat bisa diambil nggak Bang Anwar? Sekarang lagi ngisi nilai. Iya. Berarti nunggu konfirmasi Bang Anwar aja ya, Bu ya? Iya. Konfirmasi Bang Anwar ya. Oke, makasih, Bu. Siap. Makasih Bu, mohon izin live ya Bu. Mangga Neng, makasih ya. Mangga, hatur nuhun. Izin, Bu. Iya, gimana? Tadi itu ada beberapa mahasiswa yang baru mau masuk, mau dapat paham. Cuman kan posisi udah mulai materi, jadi Imam nggak terima, Bu, karena udah di pertengahan. Oh iya. Nggak apa-apa yang udah registrasi di awal aja ya, Bang Imam ya? Iya, yang baru mulai. Iya. Baru mulai materi, baru pembukaan, baru Imam masukin. Yang udah mulai materi, udah di pertengahan, Imam nggak masukin, Bu, karena untuk sertifikat ya, Mam? Ya, untuk sertifikatnya. Nah, untuk sertifikat, tapi kalau join mah nggak apa-apa kan, kita admit semua. Nah, kalau untuk sertifikat itu yang kita kerjakan itu yang sebelum materi ya, Mam? Ya, Bu, yang joinnya. yang Imam share di grup yang 98. Oh iya. Iya, Pak Opik diakhiri saja mungkin Zoom-nya. Siap, Bu. Ya. Mohon sadayana, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.